Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar ini. Ini. Iqbal yang ini ya.
MC nggak ada suaranya loh. Nggak ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini di Masjid Baitur Rahman negara yang kita cinta ini. Pertama kali juga saya ada apa ya? Terima kasih ada. Oh iya, ada apa ya? Mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya, Datua, dan juga Om Tante mungkin yang ada di YouTube ataupun di Zoom, kemudian juga Uni, Uda yang ada di Masjid Baitur Rahman ini yang saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya. Ini tentu adalah kerja kita semua, ya. Jadi DKM selama ini sudah melakukan 3 kali acara. Yang pertama adalah Ramadan dan Idul Fitri, kebetulan diketuai oleh Dazul Fahmi sebagai ketua panitia. Kemudian juga Idul Adha dan pemotongan hewan kurban yang diketuai oleh Dael Tiadi sebagai ketua panitia. Dan sekarang kita insya Allah ini menjadi sesuatu kegiatan rutin nantinya diketuai oleh Da Agus ya dari bagian dakwah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi acara yang bisa reguler setiap bulan kita laksanakan. Kemudian yang kedua, ingin kami sampaikan bahwa DKM kita sudah punya rekening untuk menerima zakat infak dan sedekah. Silahkan jika ada om, tante, saudara, saudari ya yang menginginkan zakat infak sedekah dapat mengirimkannya melalui rekening kami dan memberikan juga konfirmasi ya kepada anggota dari DKM yang kebetulan di bidang PZ, yaitu ada DLP, ada Imron, ada YouTube ya, satu lagi. Ya. Nah, keterangannya ada di WhatsApp yang selalu kami sosialisasikan juga. Jadi silakan kalau ada yang mau menyumbang, mengirimkan zakat sedekah, insya Allah kita bisa salurkan. Kemudian yang ketiga, kami juga ingin menyampaikan kepada adik-adik ya ya, remaja masjid ini mungkin masih di tahap awal, jadi kita coba bentuk untuk menjadi pusat regenerasi dari kepengurusan masjid juga, ya. Karena memang remaja-remaja ini nantinya mungkin 10 tahun lagi bukan yang di sini, yang bapak-bapak ini, tapi udah mulai adik-adik remaja yang mungkin mengambil alih kepemimpinan. Begitu, jadi kita rencananya nanti dari kepengurusan ada satu anak muda namanya Da Iqbal di sini, ya nanti rencananya kita akan mencoba buka rekrutmen ya untuk remaja masjid. Nanti Da Iqbal yang akan lead. Silakan bentuknya akan seperti apa, dibuat dulu formaturnya nanti kita sampaikan. Gitu. Kira-kira dari kami, semoga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Daruni telah menyampaikan perkembangan DKM, yaitu melaksanakan Idul Fitri, melaksanakan Idul Adha, dan melaksanakan kurban. Itulah yang telah dikerjakan pada DKM kita. Untuk acara selanjutnya kami minta kata sambutan dari ketua yayasan karena ada wacana mau mengadakan kegiatan. Kepada ketua yayasan Kak Khairul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astagfirullah wa bihamdihi ya Allah ya Rabb, limpahkanlah rahmat dan karunia untuk pertemuan yang mulia ini yang berikutnya nanti akan ada tausiah besar, yaitu memperkuat kebutuhan keseharian. Alhamdulillah ini saya berdiri di sini sebagai ketua pengurus Yayasan Anak Amal Nagari Sinagaria. Jadi dalam perjalanannya di beberapa wilayah ini sudah disampaikan sedikit kronologis perjalanan sejarahnya, dan alhamdulillah mulai tahun ini secara resmi sudah ada dasar hukumnya yang memungkinkan yayasan untuk berkiprah kembali di bawah bimbingan dari pembina kita Mahdud ya, Mahdud Kang Muhammad. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan bahwa dalam kedepannya nanti yayasan akan bersama dengan BKR, juga nanti akan bersama dengan IWS, Ikatan Warga Sendiri, untuk membuat program-program yang produktif untuk warga Sendiri. Ya, jadi pendeknya yayasan juga sudah membuat ini. Di sana nanti lebih difokuskan kepada wakaf produktif dan wakaf tunai. Sementara untuk di masjid BKR lebih fokus kepada UPF ya, untuk jaga wakaf masyarakat. Jadi nanti rancangannya adalah yayasan tetap sebagai membantu dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BKR maupun BPS nantinya. Jadi perjalanan berikutnya setelah sebelumnya ada kegiatan Ramadan, kegiatan Idul Fitri, kemudian hari ini berhubungan dengan kita bisa disebut kegiatan bulan Muharram. Bulan Muharram yaitu bulan yang luar biasa, di mana Nabi hijrah untuk tempat dan suasana yang lebih kondusif untuk berdakwah. Jadi dari yayasan terakhir saya sampaikan bahwa ke depan kita punya kegiatan mohon Ini muncul Papa ya. Ini dia. Kegiatan untuk yang kita beri nama Anak Nagari Berbagi. Jadi di sini kita akan melakukan aksi sosial, kita akan membuat rekening, kita akan coba kembali seperti sebelumnya bersama BKR, kita kumpulkan dana dan kita mengalirkannya, mendistribusikannya kepada yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, kita akan membuka kegiatan aksi ekonomi. Aksi ekonomi adalah kita akan membuat sebuah uji coba proyek yang sifatnya adalah pengembangan ekonomi produktif. Ya, ini juga kita sedang rancang, kita sudah buat risetnya, mudah-mudahan dengan komunitas warga Sendiri yang luar biasa ini bisa dipadu padan dengan dalam sebuah kegiatan yang produktif. Jadi ini langkah depan belum di launching ya. Jadi intinya dua. Jadi kegiatan aksi sosial dan kegiatan aksi ekonomi produktif. Jadi saja dari yayasan mudah-mudahan nanti akan diumumkan di daerah-daerah di perubahan sana. Itu sementara sekian dulu dari saya sebagai pengurus yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Erol telah menginformasikan nanti akan ada membuat kegiatan bakti sosial. Jadi mudah-mudahan yayasan terlaksana kegiatan bakti sosialnya, kita pun akan dilibatkan semuanya. Kita akan dibutuhkan, tenaga-tenaga kita akan dibutuhkan semuanya. Untuk selanjutnya kata sambutan yaitu Ketua Dewan Pembina Yayasan Amal Nagari Sungai Gandil, yaitu Bapak Datuk Tan Muhammad, kami persilakan di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada minggu yang cerah ini kita mulai kegiatan pengajian. Kayaknya kita interval September lalu. Sudah 1 tahun Pak Ustaz, malah tiada COVID, tiada perubahan pengurus, evaluasinya, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan lagi kegiatan pengajian, dan kita di hari Asyura yang kemarin mudah-mudahan kita lepas dari pandemi ini. Kenyataannya kasusnya sudah mulai menurun dan sampai 5.000. Waktu PPKM darurat sampai 50.000. Jadi kita tetap berdoa di masjid ini, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Protokol kesehatan tetap kita laksanakan, jangan kita disalahkan. Walaupun ini rumah Allah, syariahnya kalau sakit harus berobat biasa. Tidak akan bisa sehat tanpa berobat atau berzikir saja, insya Allah. Pada saat ini kita juga tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada keluarga dan kerabat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi pembicara-pembicara Saudara Doni, Saudara Kairo sudah memaparkan apa dari sebagai ketua DKM, sebagai ketua pengurus Yayasan Amal Nagari, dan saya sebagai pembina yang dari dulu berdiri di sini sama Ustaz Sauki dapat berubah. Alhamdulillah pendirian saya tetap demi memajukan anak nagari semuanya, bukan sebenarnya yang dimajukan anak nagarinya dari teman-teman kita, dari teman penjahit. Apa dulu saya sampaikan, kita keadaan ekonomi kita belum sama rata, masih ada kesenjangan, masih ada yang belum punya rumah, masih ada yang belum ke sekolah, anaknya yang terukur. Jadi tujuannya masjid ini bukan untuk masjid salat saja, adalah mencerdaskan, memakmurkan anak negari Sumajaya. Itu yang paling penting. Jangan kita cuma ngaji sudah bubar. Apa yang disampaikan ketua tadi sudah benar. Ada wakaf, ada nantinya koperasi, ada nantinya usaha-usaha lain, dan tukang jahit juga bergabung. Maka pada hari ini saya undang si Jack supaya sini dibawa ke sini, dia konveksinya sudah besar. Kalau bisa bekerja sama untuk teman-teman kita, anak Sumajaya ini bertempat dengan kekurangan makanan dan kekurangan pangan semua. Itu yang saya sampaikan. Walaupun kita berjalan bersama-sama, tapi rezeki berlain-lain. Hendaknya kita sejahtera dunia dan akhirat. Asanah dunia, asanah akhirat. Malah di dunia pelaksanaan di akhirat. Menjadi apa kita? Tanya diri kita dilahirkan untuk apa? Dia kudu berserah kepada Allah. Jin dan manusia itu kan itu, tapi kita ada usahanya. Saya juga bersyukur kepada pengurus yang baru, formalnya sudah berubah, baju sudah berubah, cara sudah berubah. Nih semua orang dari sebagian sampai mereka sudah bisa nonton. Itu live streaming. Jadi hal-hal itu demi kemajuan, demi semuanya kita kebersamaan, evaluasinya, evolusinya, perubahan sudah mulai nampak besar. Kami yang tua yang menjadi ajarnya, yang benar, baik yang salah. Mudah-mudahan daya pikirnya lebih banyak. Tapi kita baru pertama ini yang mengaji masih yang lama-lama juga baru
Mudah-mudahan di rode-rode yang akan datang, sudah datang ibu-ibu, sudah datang tambah banyak jemaahnya. Makin banyak kita bergerak, makin banyak yang bisa kita bergerak untuk anak negara sebenarnya. Dalam hal itu saya tekankan kepada teman-teman, adik-adik semuanya, jangan perpecahan yang kita sebut. Keindahan kita berjabat tangan silaturahmi. Kemarin juga saya waktu lebaran tadi sudah saya sampaikan kepada Nurni si adik mengenai panitia pembangunan. Alhamdulillah mereka sudah mengerjakan, kami sebagai orang tua mengucapkan terima kasih, baik kanopi, ngecat, plafon, jasing semuanya dibawakan oleh Doni, Rio dan adik. Mudah-mudahan mereka tetap bergabung, tapi rekening si adik tetap hidup karena sudah familiar. Jadi nantinya akan dipertanggungjawabkan ke DKM kemudian ke yayasan. Jadi jangan sampai koalisinya juga Doni dalam perencanaan mungkin si Doni Firmansyah yang untuk sebagai sekretaris juga kemudian menjadi ketua pembangunan di DKM. Jadi nggak jauh berubah bagiannya. Dengan ini panitia pembangunan masjid kita berhentikan akan bergabung dengan DKM. Mudah-mudahan kita berlanjut euphoria untuk selanjutnya demi pembangunan kehebatan anak negara semuanya. Dan kemudian namanya orang tua kayak kemarin sudah meninggal Dato' Kayu di kampung, itulah perempuan. Gak lama lagi kita akan menyusul. Saya akan mewariskan apa-apa yang ada dalam kepala saya ke anak sendiri dan kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita berlanjut berpegang teguh dalam silaturahmi, bukan berkata-kata dulu. Itulah yang saya sampaikan pada siang hari ini untuk menyampaikan menjaga keutuhan kita, kebersamaan kita. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang disisihkan, tidak ada yang dizalimin, tidak ada yang dimuliakan. Kita sama semuanya. Jadi itu pesan saya untuk bangkitkan semangat anak-anak muda supaya jangan kita datang ke sini. Kita sudah capek kerja di sini berkenalan, seperti paham ini hidup. Alhamdulillah uji kita sudah 90% sudah selesai. Jadi nggak ada lagi yang kita bicarakan adalah operasionalnya nanti demi kemajuan. Mari kita tunggu kerjanya ketua pengurus yayasan sama DKM. Jadi itu yang saya sampaikan pada siang hari ini. Terlalu banyak mungkin proses kehabisan waktu. Saya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Dato sebagai Dewan Pembina Yayasan telah mengutamakan menyampaikan perkembangan masjid kita ini. Untuk selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu ceramah kita, yaitu Ustaz Sofi akan menyampaikan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustaz Sofi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kita bisa hadir kembali pengajian rutin keluarga besar Sungai Jariang setelah vakum dikarenakan ada wabah COVID. Dan tentunya kita mengedepankan prokes
protokol kesehatan. Ini adalah karunia dari Allah. Kita bisa hadir kembali. Salam dan salawat semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh di dalam hidup kita, di dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tema pengajian ini saya ambil tentang memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ada usulan Ustadz masalah silaturahmi. Ada usulan lagi masalah hubungan sesama manusia. Hal itu semua sudah masuk ke dalam ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Islamiyah, persaudaraan berdasarkan agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi ketika orang-orang hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah. Jadi hijrahnya Nabi itu perintah Allah. Hijrah Nabi ke Madinah. Sampai di Madinah, maka orang-orang yang hijrah ini disebut dengan muhajirin. Di Madinah itu disebut dengan kaum ansor. Artinya penolong. Apa yang dilakukan oleh kaum ansor? Menyambut saudara-saudara sesama muslim, saudara-saudara sesama beriman dengan tangan terbuka. Bahkan orang-orang ansor di Madinah berkata kepada orang-orang yang muhajirin, apa yang kalian butuhkan saya akan berikan. Itu kaum ansor. Wahai kaum muhajirin, wahai orang-orang yang beriman, apa yang kalian butuhkan, saya berikan, kata orang Ansor. Anda nggak punya duit, saya kasih. Anda nggak punya harta, saya kasih. Anda nggak punya istri, saya kasih anak saya. Nah, itu karena dasarnya keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama orang beriman itu adalah bersaudara. Nah, ini adalah contoh persaudaraan yang ditanamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Dasarnya adalah keislaman dan keimanan. Jadi kalau dasarnya Islam, iman Pak, Bu, kita itu sudah tidak ada lagi permasalahan. Apa kiat-kiatnya yang harus dimiliki oleh kaum muslimin, oleh orang-orang beriman dalam menghadapi ukhuwah? Yang pertama, kalau kita ingin mengamalkan ukhuwah Islamiyah, kita harus ta'aruf, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Adanya interaksi antara yang satu dengan yang lain. Kita saling mengenal warga Sungai Jariang yang merantau. Apanya yang kita kenal? Bagaimana penampilannya? Bagaimana performance-nya? Mungkin ada yang menilai, wah ini orang kok galak, karena belum kenal. Wah ini orang kok pelit, karena belum kenal. Wah ini orang kok begini, karena belum kenal. Makanya, agar supaya ukhuwah Islamiyah ini terjalin, maka kedepankan ta'aruf, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Ini anak siapa ya? Ini keturunan siapa ya? Ini suami siapa ya? Ini istri siapa ya? Saling mengenal. Ini tinggal di mana ya? Nah, itu ta'aruf. Kerjanya di mana ya? Kita ini kan kebanyakan konon kabarnya penjahit. Oh, ini penjahit. Ada yang satu pengusaha, ada yang satu pekerja kantoran, ada yang satu penghasilannya mungkin pas-pasan,
ada penghasilannya yang berkelebihan. Itu ta'aruf. Saling mengenal. Itu yang pertama untuk mengedepankan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua, agar ukhuwah Islamiyah ini tercipta, maka kita harus mengedepankan tafahum, saling memahami. Kita harus saling memahami antara satu dengan yang lain. Saya nggak suka sama Ustadz Sauki, nggak apa-apa. Ada kan yang seperti itu. Saya nggak suka dengan ini, saya nggak suka dengan itu. Berarti dia belum paham. Berarti dia belum mengerti. Makanya di Quran itu ada disebutkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap satu kelompok, terhadap satu kaum, sehingga kamu berlaku tidak adil. Ini adilu, kata Allah, berlaku adil. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita saling memahami sesuai dengan kepribadian masing-masing. Kan ada istilah Pak, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak setia. Itu ada pepatahnya seperti itu. Untuk mengedepankan ukhuwah Islamiyah, kita harus saling memahami antara satu dengan yang lain. Kita harus paham orang kaya, harus paham kepada orang miskin. Bagaimana caranya memahaminya? Ya kalau ngomong hati-hatilah kalau orang kaya. Orang miskin itu kan biasanya gampang tersinggung. Orang miskin itu kan biasanya baper, bawa perasaan. Apalagi COVID begini, jumlah orang miskin bertambah. Nah, kita harus memahami. Kemudian yang ketiga, untuk mengedepankan ukhuwah Islamiyah, kita perlu tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita harus dengan hati saling mendoakan, tolong menolong, bantu membantu, nasihat menasihati. Karena kita ini makhluk sosial. Ta'awun, ini yang kurang ini. Ta'awun itu kadang ada duitnya enggak, baru mau ta'awun, itu keliru itu. Istilah orang Minang itu ba'a piti maswa. Itu jangan berpikir begitu. Kalau berpikir ba'a piti maswa, udah enggak ada ta'awun gitu. Sudah tidak ada tolong menolong di antara sesama kaum muslimin, saling membantu. Orang miskin dibantu orang kaya. Saya baca di WA grup DKM Baitur Rahman. Konon katanya ada yang gajinya sebulan 50 juta. Alhamdulillah. Kalau memang ada yang 50 juta gajinya sebulan, bantu orang duafa. Bantu orang miskin di keluarga besar Sungai Jariang ini. Tanya dia, sudah makan belum? Bagaimana kehidupan keluarga? Kalau perlu, kita orang yang berduit ini, home visit istilahnya gitu, berkunjung ke rumahnya, lihat rumahnya. Bagaimana kehidupannya, ekonominya, bagaimana usahanya. Itu dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau kita ingin mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau kita pakai ilmu orang Jakarta, lo gue, susah. Itu nggak akan ada ukhuwah Islamiyah itu. Masing-masing, nafsi, lo terserah lo, gue terserah gue. Nah, itu udah nggak ada deh. Sudah tidak akan ada tumbuh ukhuwah Islamiyah, nggak ada. Kenapa? Karena sudah individualistis, tidak memikirkan, tidak ada ruhama ubainahum, tidak ada kasih sayang terhadap sesama, tidak ada tolong menolong, bantu membantu. Nah, inilah yang harus kita perhatikan jamaah sekalian. Di dalam rangka kita mengedepankan ukhuwah Islamiyah, membantu orang yang susah, membantu orang yang membutuhkan. Allah berikan kelebihan kepada tiap orang berbeda-beda.
Ada yang Allah berikan berupa harta, berupa materi, berikan dia beramal dengan harta dan materi. Ada yang Allah berikan berupa ilmu, dia beramal dengan ilmunya. Ada yang Allah berikan berupa tenaga, tenaganya kuat, sehat walafiat, bantu dia. Tenaganya sehat, kuat, tapi nggak punya duit, bantu dia. Nah, orang-orang yang punya duit ini bantu orang-orang yang membutuhkan tadi. Itulah namanya ta'awun, tolong menolong. Sebagaimana kaum Ansor kepada kaum Muhajirin membutuhkan. Orang kaum Muhajirin ini, Pak, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu hartanya tidak dibawa. Perabotnya ditinggal di kota Mekah. Ditinggal semua hartanya. Datang hijrah ke Madinah karena cinta kepada Nabi. Makanya orang Ansor menawarkan, kalau Anda nggak punya harta, saya kasih. Kalau Anda nggak punya istri, saya kasih. Anak saya atau istri saya. Karena dulu Pak ada yang istrinya lebih dari satu. Dikasih, saya ceraikan, saya kasih kamu. Seperti itu. Kenapa? Karena ta'awun, tolong menolong tadi. Kemudian yang berikutnya, kalau kita ingin mengedepankan ukhuwah Islamiyah, itu ada sifat akhlak yang harus dimiliki adalah mendahulukan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kita harus mengedepankan orang lain, ukhuwah. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mementingkan kaumnya. Umar bin Khattab seorang khalifah melakukan inspeksi mendadak ke kampung-kampung, lalu didengar ada seorang anak yang sedang menangis. Lalu Umar bin Khattab mengetuk pintu. Dibuka pintu. Lalu Umar bertanya kepada seorang ibu, "Wahai ibu, kenapa anaknya menangis?" "Belum makan, Tuan." Ibu ini tidak tahu yang datang adalah khalifah. "Belum makan, Tuan." "Kenapa belum makan? Memangnya ibu itu masak apa?" "Masak batu, Tuan." "Karena tidak ada yang kami makan." Umar bin Khattab balik kanan, bergegas berjalan menuju gudang makanan milik negara. Dipikulnya sendiri gandum kebutuhan pokok masyarakat pada waktu itu. Ajudannya berkata, "Ya Amirul Mukminin, biar saya aja yang pikul. Kamu kan khalifah, pemimpin orang beriman. Masa mikul makanan?" Apa kata Umar? "Apa engkau mau memikul dosaku di hadapan Allah?" Umar pikul sendiri karena lebih mementingkan orang lain dari kepentingan dirinya. "Ini ibu, silahkan makan." Itulah akhlak Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu, mementingkan umatnya. Bahkan ketika Nabi mau wafat, ketika malaikat Israel datang, "Ya Rasulullah, saya datang ke sini ingin menjemput engkau. Kalau aku diizinkan membawa engkau ke hadapan Allah, akan aku lakukan. Tapi kalau engkau larang, aku akan kembali kepada Allah." Itu malaikat Israel. Lalu kata Nabi, "Tolong panggilin malaikat Jibril." Ketika sampai malaikat Jibril, apa yang Nabi pikirin? "Wahai Jibril, bagaimana keadaan umatku setelahku?" Nabi memikirkan umatnya. Kalau kita meninggal gimana, Pak? Anak-anak dikumpulin, itu harta bapak di situ, harta ibu di situ, harta ini, itu yang dipikirin harta. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipikirkan adalah bagaimana keadaan umatku sepeninggalku nanti.
Itu Nabi SAW. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ingin mengedepankan ukhuwah Islamiyah, maka mulailah kita mulai sikap-sikap tadi. Kita perlu punya jiwa memahami orang lain, harus mengerti karakter orang lain, kepribadian orang lain. Kita harus tumbuhkan tolong menolong antar sesama, bantu membantu. Kita harus toleransi tepo seliro antara satu dengan yang lain. Kita harus punya sense of sense of crisis, sense of belonging. Rasa memiliki. Kita ini keluarga besar Sungai Jariang. Keluarga besar dari kampung merantau ke Jakarta, ada yang sukses, ada yang berhasil, ada yang melimpah harta, ada yang melimpah rezeki, ada yang hidupnya pas-pasan, bahkan ada yang hidupnya susah. Bantu saudara-saudara sekampung kita yang susah. Bantu saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Jadi, rahimakumullah, kalau bicara ukhuwah Islamiyah, kita bicara tentang persaudaraan keislaman. Kita ini semuanya orang Islam, orang beriman dari Sungai Jariang. Sejarahnya bagaimana? Kita tahu semua. Kampung kita, negeri kita. Maka kita kedepankan. Ada cekcok, ada salah paham. Kita duduk bersama, diskusi bersama. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalian dalam segala urusan, kata Allah. Kita bermusyawarah. Jangan ada omongan di belakang-belakang. Jangan tajassus. Mencari-cari kesalahan orang, jangan. Tidak boleh kita membuka aib, jangan. Kita buka aib-aib orang, jangan. Kita duduk bersama. Inilah masjid kita. Rumah kita, masjid kita, se-Jabodetabek, begitu yang ada deh, se-Jabodetabek. Kita mulai format baru, pengajian kita, manajemen kita setelah COVID ini. Tujuannya apa? Kita mengedepankan ukhuwah Islamiyah, mengedepankan persaudaraan Islam. Jangan ada su'uzon di antara kita. Husnuzon, prasangka baik, boleh. Tidak boleh ada su'uzon. Allah berikan jabatan. Ke Udairul ada jabatan. Ke Madatu ada jabatan. Ke Udagus ada jabatan. Semua ada jabatan. Udah Doni ada jabatan. Itu amanah dari Allah. Amanah jabatan itu dari Allah. Apakah bisa kita mempersatukan warga Sungai Jariang ini dengan landasan keislaman, dengan landasan keimanan? Kalau ada syakwa sangka, ada hal-hal yang tidak enak di dalam hati, bicarakan. Terbuka. Saya yakin Udairul terbuka. Saya yakin Madatu juga terbuka. Semua terbuka karena Islam itu adalah agama terbuka. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Ada yang tidak senang sama Udairul, ada Madatu dengan Umi Heni, dengan Ustaz Sogi, itu biasa. Biasa itu. Kehidupan dunia itu biasa. Tidak disukai biasa. Nggak apa-apa. Kita dibenci orang, wajar. Cuma yang perlu dipertanyakan, kalau Nabi, para sahabat, itu dibenci orang-orang kafir dan munafik. Pertanyaannya, kalau kita dibenci, kenapa kita dibenci? Oh Ustadz, ada yang tidak jujur. Nah, bicarakan. Bicarakan. Jangan bicara di belakangnya, bicarakan di depan. Ini perlu saya jelaskan. Jangan bicara apa-apa di belakang. Harus transparan. Laporan keuangan, bicara. Semua jelas. Kenapa? Karena kita mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Mengedepankan persaudaraan Islam.
Itulah pentingnya kita perlu saling memahami, Pak, antara yang satu dengan yang lain. Kita harus saling mengerti antara yang satu dengan yang lain. Meskipun kita satu kampung dari Sungai Jariang, kita nggak tahu antara satu dengan yang lain. Kakek saya yang dari Sungai Jariang, Tamar Jaya. Tamar Jaya itu kakek saya, mungkin ada yang kenal, ada yang belum kenal. Tamar Jaya itu kakek saya dari Sungai Jariang, pendiri pengajian ini. Kalau saya cucunya yang meneruskan. Artinya saling mengerti. Mungkin yang lain juga punya keturunan kakek-kakeknya, nenek-neneknya dulu di kampung. Berinteraksi. Mungkin saya yakin orang-orang dulu itu bersih hatinya. Nenek-nenek kita, kakek-kakek kita dulu di kampung, mungkin dulu orangnya jiwanya bersih. Timbul pertanyaan, kenapa kok turunannya ke kita muncul syak wasangka suudzon? Nah, inilah perlunya kita memahami agama kita, agama Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah. Mempersaudarakan kembali kita sebagai sesama muslim. Jangan terpecah belah, jangan ada kubu-kubuan, tidak boleh. Makanya ada ayat di Quran, wa'tasimu, kata Allah, bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, wala tafarraqu, janganlah berpecah belah. Janganlah bercerai-berai. Kita jangan bercerai-berai, Pak. Ada kubu A, kelompok ini jangan. Sudah, kita menyatu di tempat ini, berbaur bersama-sama di tempat ini. Ada ganjalan di hati, ada yang nggak enak di hati, bicarakan. Meskipun di grup DKM Baitur Rahman ada yang kritis, ada yang vokal. Alhamdulillah masih ada yang kritis, masih ada yang vokal. Silahkan. Tapi tentunya mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Jangan kita bunuh orang-orang yang kritis, orang-orang yang vokal, biarkan saja. Tapi tetap kita mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Inilah jamaah sekalian, pentingnya kita mengaji, pentingnya kita belajar agama Islam. Mudah-mudahan awal pengajian kita bulan September ini, insya Allah Oktober dan seterusnya, kita bisa berlanjut kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah melapangkan hati kita dalam pergaulan ini, dalam kehidupan ini. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lapangkanlah hati kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Jauhkanlah jiwa kami dari sifat-sifat iri hati. Jauhkanlah jiwa kami dari sifat-sifat dengki, ya Allah. Jauhkanlah di dalam diri kami dari sifat-sifat riya, pamer, merasa diri paling hebat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Persatukanlah kami, keluarga besar Sungai Jariang, berdasarkan ukhuwah Islamiyah, berdasarkan keimanan. Tanamkanlah di dalam jiwa-jiwa kami jiwa keimanan, mahabbah, kecintaan hanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah masjid ini, tempat ini penuh barokah, penuh kebaikan, sebagai tempat silaturahim keluarga besar Sungai Jariang, ya Allah. Jadikanlah tempat ini penuh kebaikan, tempat yang penuh memberikan kebahagiaan bagi warga Sungai Jariang, ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyampaikan memperkuat ukuran Islamnya. Tetapi rencana kita kepingin ada tanya jawab ya Ustaz. Oh gitu. Ya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu atau melalui YouTuber juga kami ada pertanyaan. Jadi kita minta 2 atau 3 orang, kira-kira ibu-ibu ada yang kira-kira mau dipertanyakan sama Pak Ustaz? Silakan. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Kayaknya nggak ada di Pak Ustaz. Alhamdulillah ada. Iya. Ya. Jadi, Cukup. ya. Jadi pengajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan untuk bulan berikutnya, kalau seandainya level PPKM tidak menurun, kita akan mengundang terbuka. Kita undang warga Sungai Jaya kita. Kita undang dengan resmi. Mudah-mudahan seperti sebelum ada corona, warga kita himbau, kita minta. Mudah-mudahan mereka bisa hadir datang ke pengajian bulan Oktober berikutnya. Jadi karena level PPKM kita level 3, jadi kajian kita bukan kajian online, bukan kita aja yang menyaksikan di sini. Siapa saja yang menyaksikan seluruh Indonesia maupun di luar negeri juga atau ini bisa menyaksikan pengajian kita ini. Jadi itulah pengajian kita dan saya sudahi. Kita akan ketemu bulan Oktober awal minggu. Mudah-mudahan jemaah kita makin lama makin ramai. Itu yang kita harapkan. Dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Tante Eti. Iya, terima kasih Tante Eti, Uniria, Unirifa, Salsabila. Iya, terima kasih udah ikutan ya, Uni Ati. Terima kasih ya. Kita tutup ya. Sampai ketemu bulan depan Tante ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.